Sebelum belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Tetap semangat ya, walaupun kita masih tetap sekolahnya masih online. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang terbuat dari cahaya atau nur. Malaikat selalu taat kepada Allah tanpa pernah membantah tugas yang diberikannya. Malaikat juga selalu bertasbih mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala. Wujud malaikat adalah gaib. Gaib adalah segala sesuatu yang diyakini keberadaannya, tetapi tidak tampak atau terlihat oleh mata, serta tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Malaikat tidak berjenis laki-laki maupun perempuan. Malaikat juga mempunyai akal, tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diberi hawa nafsu sehingga tidak memiliki keinginan. Nah, anak-anak ibu, malaikat juga tidak pernah durhaka, tidak pernah menentang perintah Allah Subhanahu wa taala, serta selalu memuji dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang muslim wajib meyakini malaikat Allah Subhanahu wa taala karena merupakan rukun iman yang kedua. Nah, makna beriman kepada malaikat Allah ialah pertama, meyakini bahwa malaikat itu ada. 2. Meyakini bahwa malaikat juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus. Maksudnya apa? Malaikat tadi kan tidak memiliki hawa nafsu, tapi memiliki sifat yang selalu bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki keinginan seperti makan dan minum. Malaikat juga tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan masih. Nah, anak-anak ibu, jumlah malaikat sangat banyak sekali. Akan tetapi kita sebagai umat muslim hanya diwajibkan mengetahui 10 malaikat saja. Yang pertama, malaikat Jibril, tugasnya untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Yang kedua, malaikat Mikail, tugasnya mengatur pembagian rezeki kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala serta mengatur hujan dan lain sebagainya. Yang ketiga, malaikat Israfil, tugasnya meniup trompet sangkakala pertanda akan datangnya hari kiamat. Yang keempat, malaikat Israel. Nah, tugas malaikat Israel ialah mencabut nyawa manusia atau biasa disebut dengan malaikat maut. Yang kelima, malaikat munkar. Tugas malaikat munkar ialah memeriksa amal perbuatan dan mengajukan pertanyaan kepada manusia di alam barzah atau di alam kubur. Nah, yang keenam, malaikat nakir. Malaikat nakir tugasnya sama seperti malaikat munkar yang bertanya kepada manusia di alam barzah atau alam kubur. Yang ketujuh, malaikat raqib, tugasnya mencatat amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Yang kedelapan, malaikat atid. Malaikat atid tugasnya mencatat amal keburukan yang dilakukan oleh manusia. Yang kesembilan, malaikat malik. Malaikat malik tugasnya menjaga pintu neraka. Sifatnya keras dan tidak mempunyai belas kasihan kepada penghuni neraka. Yang ke-10, malaikat Ridwan. Tugasnya menjaga pintu surga. Sifat malaikat Ridwan sangat lemah lembut dan ramah kepada penghuni surga. Nah, itu 10 malaikat dan tugasnya yang wajib kita ketahui ya. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, kita sebagai seorang muslim harus meyakini dan mempercayai akan keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa taala walaupun malaikat itu gaib. Nah, cara kita
dapat menerima keberadaan malaikat Allah, yang pertama ialah kita harus meyakini bahwa kita setiap saat takut dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada malaikat yang mencatat. Yang kedua, mengingat akan kematian. Yang ketiga, kita gemar dan suka melakukan perbuatan yang positif seperti bersedekah, berbakti kepada kedua orang tua, selalu mengerjakan tugas, tidak boleh melakukan hal-hal yang bersifat negatif seperti mencuri, berbohong, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan solehah, dan kita meyakini keberadaan malaikat Allah, maka kita harus mencerminkan perilaku beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala seperti perilaku suka bersedekah terhadap fakir miskin dan orang yang sangat membutuhkan. Yang kedua, kita sebagai seorang muslim juga harus gemar dan suka menjalankan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala seperti perintah untuk sholat, mengaji, dan larangannya tidak boleh mencuri. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, sebelum mengakhiri pelajaran mari kita menonton sebuah cerita, semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Ibu, Dodo pulang. Kemana ya? Wah, kebetulan ada makanan. Dodo lapar nih. Dodo, kamu sudah pulang ya? Ibu, Dodo kira tidak ada siapa-siapa. Memangnya kalau ibu tidak ada, Dodo akan berbuat seenaknya ya? Ibu. Ya. Astagfirullah, Dodo kenapa tasnya dilempar seperti itu? Maaf Bu, Dodo salah. Bu, Dodo mau ke rumah Syamil, boleh ya? Iya, kamu boleh ke sana, tapi kamu jangan lupa makan dulu dan ganti baju ya. Sebentar aja kok Bu, cuma mengambil buku saja. Ada Aisyah, aku kagetin saja Loh, kok menangis sih? Aku kan cuma bercanda. Wah, ada pecahan kaca. Bisa bahaya nih kalau sampai terinjak. Dodo pindahin taruh saja di sini. Anak anjing lagi sendirian, kerjain Sepertinya Dodo masih ada sisa uang jajan. Ini dia. Alhamdulillah, terima kasih nak. Hari ini kau telah melakukan beberapa perbuatan baik, tetapi kau juga telah melakukan perbuatan buruk. Perbuatan baiknya antara lain pergi ke sekolah, lalu menyingkirkan kaca dari tepi jalan dan memberikan sedekah pada kakek. Sementara perbuatan buruknya yaitu kau telah menyakiti binatang. Kau juga telah mengageti temanmu sampai menangis. Loh, kok kakek tahu sih? Mudah saja menebaknya. Nah, yang pertama, kau kan masih memakai seragam sekolah. Yang kedua, dari sini kakek bisa melihat kau menyingkirkan pecahan kaca dari jalanan, lalu menendang anjing. Dan di ujung jalanan sana, kau mengagetkan temanmu. Oh, begitu. Dodo pikir kakek orang sakti. Ketahuilah nak, di dunia ini tidak ada orang sakti. Akan tetapi, walaupun tidak satu orang pun melihat kita, setiap perbuatan kita selalu ada yang mengawasi dan mencatatnya. Masa? Mana? Siapa? Dodo tidak melihat siapa-siapa, kek. Mereka itu adalah golongan malaikat yang hidup di alam yang berbeda. Kita tidak bisa melihatnya, tapi mereka selalu melihat dan mengawasi kita. Malaikat? Malaikat itu apa, kek?
Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya dan mempunyai tugas-tugas khusus. Namun yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis ada 10. Pertama, malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Kedua, malaikat Mikail bertugas menyampaikan rezeki dan rahmat, seperti mengatur angin, menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman serta lainnya. Ketiga, malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala yang menandakan tibanya hari kiamat atau hari kebangkitan. Keempat, malaikat Israel bertugas mencabut nyawa. Kelima dan keenam, malaikat Munkar dan Nakir bertugas bertanya kepada manusia di alam kubur. Ketujuh, malaikat Rokib bertugas mencatat perbuatan baik. Kedelapan, malaikat Atid tugasnya mencatat perbuatan buruk. Kesembilan, malaikat Malik adalah malaikat penjaga pintu neraka. Dan yang ke-10 adalah malaikat Ridwan, penjaga pintu surga. Nah, sekarang kau sudah mengerti kan, Dodo? Iya, Kek. Sekarang Dodo mengerti. Hari ini Dodo tidak hanya menyakiti binatang dan mengageti Aisyah, tapi Dodo juga telah membuat ibu kesal, meletakkan tas sembarangan, membanting pintu, dan tidak mematuhi perintah ibu. Berarti perbuatan buruk Dodo hari ini sudah dicatat oleh malaikat ya, Kek. Ketahuilah, Nak, setiap perbuatan kita selalu ada yang mengawasi dan mencatatnya. Dodo menyesal, Kek. Ibu. Ibu, maafin Dodo ya. Dodo tadi tidak patuh kepada ibu dan membuat ibu kesal. Iya, Do, ibu sudah maafkan. Tapi lain kali jangan diulang lagi ya. Ibu, Dodo minta izin. Sekarang mau ke rumah Aisyah dulu ya, Bu. Loh, memangnya ada apa dengan Aisyah? Dodo ingin minta maaf. Tadi siang Dodo telah membuat Aisyah menangis, Bu. Oh, iya. Bagus, Do, kamu harus minta maaf. Tapi kan meminta maafnya bisa besok di sekolah, iya kan? Tidak, Bu. Dodo takut nanti malaikat mencatat perbuatan buruk Dodo. Dodo berangkat ya, Bu. Itu kan anjing yang Dodo tendang. Dodo mau minta maaf padanya, Aku mau minta maaf kok malah dikejar. Ampun, tolong. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, semoga dari video pembelajaran dan cerita yang ada dalam video pembelajaran ini semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita membaca doa sesudah belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Salam sehat.